sesuai dengan keponakan yang mungkin kita asuh di rumah, kita rawat, kita berikan haknya dengan baik, insya Allah rumah kita taman surga. Juga kalau kita termasuk donatur dari sebuah rumah yatim, insya Allah rumah kita juga menjadi taman surga. Dan taman surga yang ketiga kata Rasulullah adalah medan juang, medan jihad membela agama ini, maka tempat-tempatnya adalah taman surga. Insya Allah. Alhamdulillah hari ini pagi ini kita ada salah satu di antara 3 taman surga tadi. Baik, mari kita awali bersama majelis ilmu kita yang sama-sama membaca kalimat thayyibah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia data nama lengkap Muhammad Atul Kusairi, bisa dipanggil Akut, tinggal nggak jauh dari sini di kecamatan sebelah, di kecamatan Pondok Ladi, tepatnya di dekat Pulau Dua. Nah, ini tema kita kesempatan baik pagi hari ini, memantaskan diri untuk mendapatkan keistimewaan bulan suci Ramadan. Dan di tema ini yang akan kita bahas ada 3 hal. Yang pertama adalah sejarah dan usia Ramadan. Termasuk kita ini tahun ini Ramadan yang keberapa kalau panjangnya. Insya Allah 10 hari lagi kita masuk bulan Ramadan ini. Yang kedua kita akan bahas esensi Ramadan. Nah, inti bahasanya di sini nomor 2 ini. Dan yang ketiga kita akan bahas merawat prestasi Ramadan. Kita sampai jam 8. Biasanya satu temanya 50 menit. Baik, mari kita bahas yang pertama dulu tentang sejarah dan usia Ramadan. Jadi sejak kapan sih turun perintah Ramadan itu? Jadi waktu itu Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Dan di tahun kedua Rasulullah ada di Madinah, turunlah perintah untuk berpuasa Ramadan. Dan turunnya itu di bulan Sya'ban. Jadi yang kayak sekarang ini masih bulan Sya'ban ini, bahwa bulan depan Ramadan kita akan puasa. Dan puasanya bukan seperti yang sebelumnya, mungkin sehari 2 hari. Kali ini puasanya adalah sebulan penuh selama bulan Ramadan. Jadi ada prepare yang di bulan itu untuk mereka masuk bulan berikutnya mulai puasa Ramadan. Tahun kedua Hijriah. Para sahabat samina wa ta'na. Lalu kemudian mereka mulailah masuk 1 Ramadan, mereka mulai menjalankan ibadah Ramadan. Ada pembagian tugas yang mengumumkan azan ya. Jadi azan waktu itu 2 kali. Azan pagi kayak gini. 1 jam atau 50 ayat sebelum azan subuh, itu yang azan adalah sahabat Rasulullah yang termasuk dai pertama yang Rasulullah kirim ke Madinah, Abdullah bin Abi Maktum, yang tunanetra. Dan nanti begitu masuk azan subuh, yang azan adalah yang legendaris Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu azan. Dan Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, kalau kalian mendengar azannya Abdullah bin Abi Maktum, kalian silahkan makan terus. Maknanya masih boleh sahur, masih boleh makan. Tapi kalau kalian mendengar azannya Bilal, maka stop, sudah masuk waktunya untuk berpuasa. Dan itu sudah mereka mulai, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus lanjut. Dan ternyata ada sebuah kejadian besar yang Allah takdirkan pada mereka. Di hari ke-17-nya. Di hari ke-17 mereka Ramadan pertama kali. Peristiwa apa itu? Ya, ini terjadinya perjuangan Badar. Masya Allah. Ini pertempuran yang boleh dibilang sangat heroik, epik gimana ya. Karena niat kaum muslimin waktu itu kan yang dihadapi hanya apa namanya, kabilah dagang saja. Kabilah dagang yang akan melintir sedikit di pinggir kota Madinah. Tapi ternyata Allah takdirkan lawannya jauh lebih bergengsi dan jauh lebih siap, yaitu pasukan kaum musyrikin
yang jumlahnya 3 kali lipat dengan jumlah mereka, akomodasinya jauh lebih lengkap, pengalamannya lebih dahsyat, peralatan tempurnya juga lebih siap. Ya, Masya Allah ya, makanya dari sekian banyak yang berangkat dari Madinah untuk menuju Badar, ternyata yang diam sampai di Badar hanya tinggal 313 orang. Sisanya yang masih ada lemah iman atau bahkan munafik, orang-orang munafik malah menghembus-hembuskan di tengah perjalanan mereka minta dia kita putar balik, istilahnya militer apa? Desersi ya. Dan cukup banyak yang desersi kemudian putar balik nggak sampai di Badar. Dan yang tersisa di Badar 313 orang. Dan itulah Rasulullah berikan stempel luar biasa para ahli Badar ini. Termasuk Allah Subhanahu Wa Taala memuji luar biasa para ahli Badar ini. Core of the core-nya kalau bahasa kita ya. Itu yang imannya sudah teruji betul di sana. Alhamdulillah maka iman orang-orang ini luar biasa dahsyat dan memberikan kemenangan pada mereka. Kemenangan yang tidak pernah juga mereka sangka berhadapan dengan pasukan yang ibaratnya kalau main bola di atas kertas, kaum muslimin itu akan kalah ya. Singkat cerita inilah, jadi di tahun pertama Ramadan mereka sudah berhadapan dengan ujian besar seperti ini. Dan Rasulullah memberikan petunjuk para sahabat, kalian yang kuat puasa, puasa terus. Yang nggak kuat silahkan berbuka. Di sini. Oke, singkat cerita, ini tahun pertama mereka puasa Ramadan. Rasulullah kemudian terus tahun berikutnya juga berpuasa. Dan Rasulullah wafat di tahun 11 Hijriah. Beliau puasa Ramadan 9 kali seumur hidupnya. Banyakan mana dengan kita? Kita jauh lebih banyak dengan Rasulullah puasa Ramadan. Beliau cuma 9 kali seumur hidupnya. Kemudian Abu Bakar yang menjadi pemimpin umat setelah Rasulullah, beliau wafat pada tahun 13 Hijriah di usia 63 tahun. Puasa Ramadan beliau 12 kali seumur hidupnya. Masih banyakkan siapa? Masih banyakkan kita puasa Ramadan. Dan kemudian pengganti Abu Bakar sebagai pemimpin umat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau wafat tahun 23 Hijriah pada usia 63 tahun. Dan dia puasa Ramadan 21 kali seumur hidupnya. Masih lebih banyak kan? Masih lebih banyak kan kita. Pengganti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun 35 Hijriah di usia 79 tahun. Beliau puasa Ramadan 33 kali. Juga kayaknya masih banyakan kita. Kita melihat wajah-wajahnya sudah banyak yang setengah abad lebih ya. Dan pengganti Utsman bin Affan sebagai pemimpin umat adalah Ali bin Abi Thalib. Dia puasa Ramadan 38 kali seumur hidupnya. Sekarang silakan kita hitung mundur dari sejak kita mulai puasa full. Ini tahun ini sudah tahun keberapa kita berpuasa? Ini banyak yang sudah di atas 30 ya, puasa Ramadannya ya. Yang 40 juga kelihatan sudah ada 40 kali puasa Ramadan. Bahkan tangan juga sudah ada lebih dari 50 kali puasa Ramadan. Ya, Insya Allah. Ya. Jadi sesepuh kita mungkin bahkan sudah lebih 60 kali beliau puasa Ramadannya ya. Insya Allah. Jadi kalau secara kuantitas, kalau dibandingkan dengan orang-orang besar ini, masih banyak kan? Masih banyak kan kita puasa Ramadannya? Pertanyaannya, bagaimana hasil Ramadan kita dibanding Ramadannya mereka ini? Kita secara kuantitas melampaui mereka. Bagaimana dengan efek kualitas dari puasa Ramadan kita? Nah, ini yang kita pertanyakan muhasabah kita masing-masing, karena boleh dibilang apa secara istilah masih jauh panggang dari api. Baik ya Rahmatullah. Sebelum lebih jauh, perhatikan informasi berikut ini. Rasulullah Muhammad SAW, beliau menjadi Rasul usia 40 tahun.
Dan beliau mendapat kesempatan dakwah di Mekah 13 tahun. Berarti saat beliau berangkat hijrah ke Madinah pada usia 53 tahun. Itu perjalanan yang luar biasa, secara fisik luar biasa perjalanan dari Mekah ke Madinah. Dan usia 54 tahun, beliau mengalami perang Badar ini. Dan tahun-tahun berikutnya begitu banyak perjuangan yang harus beliau pimpin di usia sudah 55 tahun ke atas. Apa artinya buat kita? Tolong yang udah 50 tahun ke atas, jangan merasa waktunya untuk turun produktivitas. Kalau kita berkaca pada Rasulullah yang kita anggap sesuatu hasanah bagi kita, justru umur-umur segini kita nengok umurnya Rasulullah. Rasulullah umur segini lagi ngapain itu? Itu luar biasa produktivitas beliau di umur 50-an ini. Oke lah, kalau secara dinas mungkin kita sudah siap-siap purna tugas. 56, 58, atau 60 yang masuk eselon 2 misalnya. Tapi secara produktivitas kita nengok Rasulullah. Beliau luar biasa produktivitasnya di usia yang sudah 50-an ke atas. Boleh kita masuk MPP. Masa pelangak-pelongo. Tapi secara produktivitas, amal, justru kita malah ngikut ke Rasulullah. Beliau banyak sekali perjuangan-perjuangan yang beliau tempuh di umur-umur seperti itu. Ini cermin buat kita tentang usia. Baik, kembali kepada usia dan usia Ramadan kita yang lebih banyak daripada usianya orang-orang besar ini. Ada yang mengibaratkan usia itu seperti sebuah buku. Buku itu bagusan yang mana? Yang tebal atau yang tipis? Bagusan yang mana Pak? Yang tebal atau yang tipis? Yang tebal kalau isinya falak semua gimana? Ya, isinya tulisan amal-amal buruk semua ibaratnya gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi yang paling bagus adalah bukunya tebal, isinya bagus, itu paling bagus ya. Kalau bahasa umurnya atau Rasulullah, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang paling baik bagimu, yang terbaik di antarmu adalah yang Allah kasih dia umur panjang dan dia mengisinya dengan amal baik yang banyak. Itu kombinasi paling bagus. Dan kombinasi paling buruk adalah yang Allah kasih dia umur panjang, namun dia isi dengan amal buruk yang banyak. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi kalau ibarat buku ini bukan soal tebal tipisnya. Lebih penting adalah apa yang tertulis di tiap lembarannya tadi. Itu jauh-jauh lebih penting. Nah, kita dengan Rasulullah, dengan orang-orang besar tadi, tebalan mana buku Ramadan kita? Ya, tebalan kita buku Ramadan kita. Kita ada yang sudah 60 lembar, 40 lembar, 50 lembar. Mereka tadi 9 lembar, 11 lembar. Ya. Kita jauh lebih banyak lembarannya. Tapi pertanyaan kita adalah apa yang tertulis di tiap lembarannya tadi. Itu jauh-jauh lebih penting. Itu yang akan dibaca berulang-ulang oleh orang lain setelah kita. Dan orang lain akan mendapat inspirasi banyak dari apa yang kita tulis dalam lembaran-lembaran tadi. Itulah kenapa kok rasanya dengan para sahabat-sahabat tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, walaupun mereka sudah wafat 1400 tahun yang lalu, rasanya mereka masih dekat dengan kita. Tapi maaf kalau kita dengan mungkin kalau kita baca nama-nama raja-raja Nusantara zaman dulu, kok kayaknya udah jadul banget ya. Rasanya udah dulu banget. Padahal masih lebih awal Rasulullah dibanding mereka. Ini karena tadi buku mereka terus kita baca, kita ulas, kita kaji buku mereka ini. Sekarang kita sedang dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lembaran Ramadan tahun ini nggak tahu lembaran keberapa buat kita. Yuk kita tulis yang sebaik-baiknya. Sehingga nanti orang-orang setelah kita senang membaca ulang lembaran-lembaran tadi.
dan terus menjadi inspirasi amal bagi mereka ketika membaca lembaran-lembaran kita tadi. Nah, jazakumullah, karena kita nggak tahu masih berapa lagi lembaran yang tersisa buat kita. Apalagi zaman pandemi seperti ini ya, Masya Allah. Kita tiba-tiba dapat kabar beliau sudah berpulang. Nah, karena kita nggak tahu berapa lembar lagi yang Allah sisakan buat kita, maka selayaknya kita memilih amal. Bahasa saya memilih amal. Amal-amal apa yang prioritas kita lakukan. Amal-amal yang kalaupun suatu hari Allah takdirkan kita wafat, tapi pahalanya terus mengalir buat kita. Itulah amal yang prioritas kita lakukan. Dan insya Allah sudah paham semua ya. Apa amal yang kalaupun kita sudah wafat, pahalanya terus mengalir? Ya, ini hadisnya masyhur ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Sedekatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, awalin sholihin mulai. Itu tiga amal yang kalau kita sudah lakukan, insya Allah pahalanya terus mengalir. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Saya sebut dengan bahasa lain, kita gemar menjadi dermawan. Berbagi dengan harta yang kita miliki. Insya Allah di komplek ini dan jamaah masjid ini kelasnya muzaki semua nih. Ya. Nggak ada yang kelasnya mustahik di sini kayaknya ya. Masya Allah, wajah-wajah muzaki semua ini. Yuk kita menjadi dermawan. Terlebih nanti di bulan Ramadan. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bih. Saya sebut dengan bahasa menjadi pendidik yang gemar berbagi ilmu. Nah, ini. Mungkin di antara kita ada asatiz, ya, dosen, atau mungkin profesional yang memang dia punya konten, punya ilmu yang dia kuasai dengan baik, dan itu bisa dibagi untuk kebaikan. Jadi yang pertama adalah gemar berbagi dengan hartanya, yang kedua gemar berbagi dengan ilmunya. Yang ini nggak akan pernah berhenti pahalanya. Mungkin teman-teman yang profesional di sini, ini mungkin rekan-rekan muda kita yang di depan ini, mereka piawai dalam mengoperasikan seperti ini kan? Ya mereka berbagi dengan ilmunya dalam hal ini. Insya Allah menjadi pahala yang terus mengalir. Dan yang ketiga adalah awalan yang soleh yang mulai. Anak soleh yang mendoakan. Maknanya dari hadis ini adalah kita siap, kita bisa menjadi orang tua yang sukses mendidik anak-anaknya, sukses melakukan proses regenerasi kebaikan. Ini yang menjadi catatan buat kita. Yuk kita siap-siap menjadi pewaris kebaikan bagi putra putri kita. Tapi saya pernah ikut kajian ini, makna waladun soleh ini, makna walad ini tidak harus anak kandung. Karena kalau anak kandung kasihan dong, orang-orang yang Allah takdirkan nggak punya anak kandung. Nah, ternyata saya pernah ikut kajian ini, makna walad ini juga bisa berarti anak asuh, anak angkat, bahkan juga anak buah. Bisa berarti anak asuh, anak angkat, bahkan anak buah. Yang memang dia pimpin dengan baik. Dan kata kuncinya dia pimpin dengan baik. Nah, itu yang menjadi pahala yang tidak ada putus-putusnya buat kita. Silakan jamaah Allah, kita pasal dulu dalam 3 hari. Baik, ini sebagai mukadimah bab 1 dari bahasan kita. Dan insya Allah nanti filenya sudah kami share kepada rekan panitia. Insya Allah akan di-share kepada para jamaah semua. Jadi nggak usah dicatat. Ya. Kalau mau dicatat di foto silakan. Saran saya kalau mau dicatat yang muncul di pikiran kita. Begitu ada ide, ada gagasan, nah itu yang lebih penting untuk kita segera catat di notes di handphone kita. Nah, kalau nggak dicatat 5 menit kemudian hilang, susah ingatnya lagi. Kalau ini kan ada file yang saya bagi, ya. Jadi lebih penting kita catat apa ada ide apa gagasan kita itu yang lebih prioritas kita catat. Oke baik, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Esensi Ramadan.
Sengaja saya pakai background gambar kelas training. Karena sejatinya esensi Ramadan adalah sebuah training bagi kita, sebuah pelatihan bagi kita. Oke, kita cepat itu. Masih fokus, Bapak Ibu sekalian? Nah, saya lanjut dengan backgroundnya dulu. Kita ini secara tidak kita sadari diperbudak oleh kebiasaan kita. Salah satu yang paling kita rasakan adalah perbudakan oleh jam makan. Biasa normal sarapan jam berapa? Jam 6, jam 7 ya, ada ya. Dan siap main nasi juga ya misalnya. Makan siang jam berapa? Jam 12 pada zuhur biasanya ya. Oke, makan malam? Kalau yang makan malam? Ya, habis maghrib atau pada isya gitu ya. Oke. Itu sudah berapa tahun berlangsung? Bertahun-tahun itu berlangsung lagi. Dan otomatis menjadi jam biologis kita. Sehingga kalau satu hari, mungkin di hari Senin atau Selasa, di mana begitu banyak pekerjaan yang kita selesaikan, kita telat sarapan, di sarapan jam 7, ini baru sempat sarapan jam 10. Logikanya, kalau pakai hitungan matematik, harusnya kita makan siang jam berapa? Sarapannya telat 3 jam. Harusnya makan siang jam berapa jadinya? Jam 3 harusnya. Tapi gitu nggak jadinya? Enggak. Ya. Begitu dengar jam bunyi 12 kali, kita otomatis perut jadi lapar. Selesai sholat zuhur, otomatis perut jadi lapar. Padahal 2 jam sebelumnya baru aja sarapan jam 10 tadi. Nah, kalau yang mendrive lapar kita adalah jam 12 atau pada zuhur, itu yang mendrive lapar kita. Baik, terus terang, ini derajat kemanusiaan kita lagi turun. Nah, ini ada sebuah penelitian yang populer, mungkin yang teman-teman pernah belajar teori perilaku. Sangat akrab dengan penelitian Pavlov, seorang psikolog dari Rusia. Beliau pernah membuat riset, bahasanya conditioning, merubah kebiasaan. Dan yang beliau jadikan percobaannya, ya hewan-hewan ini, maaf ya, dogi ini yang dia jadikan hewan percobaan. Hewan-hewan ini biasanya air liurnya keluar kalau melihat makanan. Rasa laparnya timbul kalau melihat makanan. Nah, oleh sang peneliti ini dirubah. Cara merubahnya gimana? Sebelum disodorkan makanan, bunyiin bel dulu. Berkali-kali demikian. Sehingga yang nempel di otak mereka ini. Kalau ada bunyi bel, sebentar lagi akan keluar makanan. Awal-awal yang bunyi bel, mereka nggak keluar air liur. Baru keluar air liur setelah melihat makanannya. Lama-kelamaan, dengan bunyi bel aja, udah keluar air liur. Walaupun makanannya nggak disodorkan. Jadi, kalau ada yang dengar bunyi jam berdentang 12 kali, langsung lapar. Ini penurunan derajat kemanusiaan ini. Dan disinilah fungsinya Ramadan. Mengembalikan kita kepada ya, sisi kemanusiaan kita yang aslinya. Yang rela diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jam kita. Dan itu yang terjadi pada bulan Ramadan. Apa kejadian di bulan Ramadan? Ini kejadiannya. Di saat nggak ingin makan, diperintahkan makan. Kapan ini? Sahur. Jam 3, jam 4. Enaknya apa ya? Enaknya narik selimut kayak gitu ya. Makin lapar ya. Tapi kita diperintahkan untuk bangun makan. Bangun nggak? Bangun. Berapa hari bangun? Bukan sehari 2 hari, sebulan. Ini biasanya bangun duluan, bapaknya apa ibunya? Ibunya ya. Jadi, Masya Allah, ibu-ibu kita tuh walaupun mungkin mereka saat itu nggak berpuasa, tetap bangun nyiapin makanan. Pahalanya ngalir terus itu, Masya Allah. Ya. Jadi tolong disupport anggaran belanja yang baik.
Nah, ini kejadian bulan Ramadan. Dan kita nurut. Dan sebaliknya adalah di saat ini makan tapi dilarang makan. Lapar itu biasanya yang kita rasakan itu 4 sampai 5 jam setelah kita makan terakhir. Itu terjadi lapar. Mungkin sekitar jam 10, jam 12. Jam 10 sampai jam 11 ya. Terasa lapar. Kalau sudah zuhur sebenarnya udah adaptasi perut kita. Itu jam-jamnya lapar, apalagi yang biasa ngemil. Perjuangan luar biasa itu. Tapi kita dilarang makan. Masya Allah. Nurut sebulan tuh. Ada yang berani di kantornya sendirian, nggak ada orang lain, nggak ada CCTV, minum seteguk? Mungkin nggak ada yang berani. Hanya latihan integritas yang luar biasa ini. Ini kalau kita pindahin ke dalam amal profesional kita, luar biasa latihan integritas kita di sini. Nggak berani kalau minum seteguk. Yang wudhu kumur 3 kali, keluar 3 kali. Jadi dahsyat sekali. Ini latihan integritas. Dan ini latihan kita keluar dari perbudakan kebiasaan kita. Kita latihan diatur oleh perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, semoga Allah berikan kita kesehatan sampai bisa full puasa Ramadan ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita lanjut ke ayat yang akan sangat populer di bulan Ramadan dibacakan oleh para khatib, para ulama kita. Surat apa? Al-Baqarah ayat ke 183 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini inti pesannya di sini. Dan ini bagus sekali redaksionalnya. Insyaallah ya. Mungkin bapak-bapak di Jati Asih ada yang pernah hadir di majelisnya Allahyarham Kiai Haji Azami Samin Jazuli, atau bahkan pernah beliau mengisi talim di sini. Ustaz Azami, Masya Allah. Beliau kalau mengulas ayat indah sekali. Dan saya termasuk yang favorit mendengar kajian tentang tafsir ayat dari beliau, karena bagus sekali beliau menjabarkan ya. Termasuk ketika beliau menjabarkan makna dari ayat ini. Di sini saya beri 3 warna, ada yang warna hijau, ada yang warna biru, dan ada yang warna merah. Ya ayyuhallazina amanu. Lalu kemudian kutiba alaikumusiyam sampai alal ladzina min qablikum. Dan la'allakum tattaqun di sini. Oke, jadi kalau kita pindahkan menjadi sebuah sistem itu secara ringkasnya ada 3 bagian. Yang pertama adalah input, proses, dan output. Nah, kalau ayat tadi kita pindahkan dalam sebuah sistem, maka inputnya adalah apa dari ayat ini? Ya ayyuhallazina amanu, iman yang dipanggil. Prosesnya apa? Asyam, puasa. Dan output yang diharapkan adalah takwa. Oke, nah pertanyaannya, alhamdulillah prosesnya kita sudah berkali-kali. Ada yang sudah 30 kali, 40 kali, 50 kali prosesnya. Tapi secara jujur kita menilai outputnya masih jauh. Pertanyaannya, kalau udah berkali-kali proses kita lalui, outputnya belum sampai pada yang diharapkan, kira-kira errornya di mana? Di inputnya atau di prosesnya? Ya, bisa inputnya, bisa prosesnya. Juga bisa dua-duanya. Oke, sekarang kita bahas. Di sini yang diminta, yang dipanggil adalah level orang yang beriman.
Dan beriman itu bukan level dasar, itu level lanjutan. Ini yang pernah saya ikuti dari sebuah kajian. Level seorang muslim itu ada 3. Yang pertama paling basic adalah dia sebagai muslimin. Paling dasar, nggak boleh lebih bawah lagi dari ini. Kalau lebih bawah dari ini artinya kafir. Maka perintahnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Paling dasar, minimal di sini. Tapi kita sebagai seorang muslim tidak dilatih untuk menjadi minimalis dalam amal. Ya, kita dilatih untuk menjadi maksimalis. Maka kita naikkan level kita menjadi mukminin. Dan ini yang dipanggil untuk melakukan ibadah puasa ini. Dan kita berharap dengan proses puasa yang kita jalani ini bisa mengantar kita menjadi level muttaqin. Dan level muttaqin ini yang kalau di Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi level tinggi muttaqin ini. Maka kalau kita doa buat anak-anak kita, buat keluarga kita, itu doanya doa kelas atas, Bapak Ibu sekalian. Masih ingat doanya buat keluarga kita? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Menjadi imamnya para muttaqin. Masya Allah. Muttaqin aja sudah level tinggi. Nah ini kita doain sama Allah minta agar keluarga dan anak kita menjadi imamnya para muttaqin tadi. Maka doanya doa kelas atas, ikhtiarnya pun harus ikhtiar kelas atas. Salah satu ikhtiar kelas atas apa buat kita? Yang anak laki-lakinya ada di rumah, ajak sholat subuh. Itu ikhtiar kelas atas, bangunin mereka itu. Nah, kalau kita itu sudah bisa kita sanggup jaga dengan baik, ajak anak laki-laki kita sholat subuh berjamaah ke masjid. Alhamdulillah itu kita sudah mewujudkan doa kita. Waj'alna lil muttaqina imam. Oke. Jadi ya, kenapa dibedakan? Nah, kalau gitu kita ini di mana? Kita muslimin atau mukminin ya? Begini, ini ada ayat yang menjelaskan, tapi saya tidak bahas di sini karena terbatas waktu kita. Ya, surah Al-Hujurat surah 49 ayat 14 ya. Oke, saya baca aja maknanya ya. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Ya. Mereka mengatakan, amanna. Tapi Allah meminta pada Rasulullah menjawab, kul, katakanlah pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi kami sudah tunduk. Kenapa? Kenapa disuruh mereka aslamna? Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Jadi kamu taat kepada Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pahala amalan. Sehingga Allah mengatur dalam penyayang. Ini sebuah kejadian di mana ada orang-orang Arab Badui, Al-A'rab ya istilahnya, yang tinggalnya di luar peradaban kota Mekah Madinah. Mereka menurut Rasulullah mengatakan aman, kami sudah beriman. Tapi Allah yang Maha Tahu menyampaikan pesan kepada Rasulullah. Jawab, kalian belum beriman, tapi baru muslimin bahasanya. Baru status sebagai muslimin, belum menunjukkan Islam yang sebenarnya. Belum menunjukkan Islam yang sebenarnya. Nah, Islam yang sebenarnya seperti apa? Itu diantaranya ditunjukkan oleh para ahli Badar. Lanjutan dari ayat ini, ayat 14, ayat 15-nya adalah sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi. Jadi tidak ada keraguan dan mereka berjuang sungguh-sungguh dengan harta jiwa mereka pada jalan. Mereka itulah orang yang benar. Nah ini jadi ujian di antara di sini. Bentuk menunjukkan Islam kita benar nggak atau cuma status saja. Kita ikut nggak dengan semua aturan yang Allah dan Rasulnya berikan.
insya Allah kita yang subuhnya berjamaah insya Allah teruji. Insya Allah masuk levelnya mukminin. Karena subuh berjamaah itu luar biasa ujiannya ya. Masya Allah. Oke, kembali kepada ayat tadi. Jadi yang dipanggil apa tadi? Orang beriman. Contoh lain biar gampang. Ada minuman yang banyak dicari kalau menjelang berbuka puasa. Apa itu? Minuman ini. Ini banyak dicari kalau menjelang buka puasa ya. Oke. Sekarang saya tanya, kalau channel itu output, prosesnya gimana? Dan inputnya apa? Ibu lebih tahu kalau inputnya apa, Bu? Untuk bikin channel bahan baku utamanya, Bu? Tepung beras apa tepung terigu? Kalau inputnya salah gimana jadinya? Bukan channel bakwan kata Bapak kita ya. Jadi inputnya adalah ini ya, tepungnya tepung beras. Dan levelnya bukan masih beras, levelnya sudah jadi tepung. Sekali lagi, levelnya bukan level masih beras, levelnya sudah jadi tepung. Ya. Lalu kemudian diapain tepungnya itu? Diapain, Bu? Dimasak lah, intinya diproses gitu ya. Lalu kemudian dilewatin ke apa ini? Saringan kayak gini ya. Mangkok isiin es, jadi kalau begitu turun langsung beku gitu jadinya ya. Saya itu tambahin macam-macam. Akhirnya output jadi kayak gitu. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, kalau inputnya salah, inputnya bukan tepung beras, tapi inputnya beras, prosesnya benar, kira-kira outputnya apa? Ya lontong bubur. Nah ini jadi muasabah bagi kita. Apakah saat masuk Ramadan atau Ramadan semakin mendekat, level kita sudah level al-ladzina amanu? Indikator yang gampang yang Rasul ajukan kepada kita adalah saat dekat-dekat Ramadan, apa yang ada di hati kita? Itu. Ya. Saat dekat Ramadan kayak gini, apa yang di hati kita? Ya Ramadan lah. Lapar lagi. Ngantuk lagi. Ya. Atau alhamdulillah sudah lagi Ramadan. Yuk kita semua siapkan. Siapa yang rumah segala macam, siapkan segala macam. Ya. Biar kita nggak terlalu banyak keluar, beli belanja sebulan selesai. Kita siapkan Ramadan baik-baik. Di antara dua kutub ini mana yang ada di hati kita? Itu yang jujur menilai kita ada di masih muslimin atau mukminin. Nah, dari permasalahan ini saya menjadi lebih paham kenapa Rasulullah mengingatkan sahabat akan datangnya Ramadan itu 2 bulan sebelumnya. Sejak bulan Rajab. Bahkan ada doanya yang masyhur. Insyaallah hafal semua doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Walaupun ada yang menyampaikan hadis ini dhaif, tapi sebagai sebuah doa ini boleh dipakai. Rasul sejak bulan Rajab mengingat para sahabat, yuk 2 bulan lagi insya Allah kita sampai Ramadan. Kita mulai tarik amal-amal Ramadan ke bulan Rajab. Apa yang bisa kita lakukan bulan Ramadan? Salat malam, tilawah, sedekah, berbagi makanan. Yuk kita mulai tarik ke bulan Rajab. Untuk naikin level tadi. Dan berharap saat masuk Ramadan, levelnya sudah level al-ladzina amanu tadi. Jadi maaf, acara kita ini terlambat. Harusnya bulan Rajab yang mana buat acara kita? Tapi daripada enggak, masih ada waktu 10 hari lagi kita akselerasi kecepatan supaya paling nggak di hati kita bahagia, makin bahagia ketika Ramadan. Itu di antara indikator iman yang ada di hati kita ya. Nah,
Jadi dari doa ini kita minta Allahumma barik lana, kita mohon keberkahan. Kita mohon keberkahan di bulan Ramadan, di bulan Rajab dan Sya'ban, dan mohon disampaikan oleh Allah kita ke bulan Ramadan. Apa makna keberkahan? Makna barokah adalah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak bulan Ramadan kita mulai menarik ibadah-ibadah. Sejak bulan Rajab mulai menarik ibadah Ramadan supaya nanti semakin dekat dengan suasana Ramadan. Nah, kalau saya ibaratkan orang yang naik gunung, nggak mungkin orang naik gunung ujung-ujung langsung sampai di puncak ya. Ujung-ujung itu tiba-tiba, nggak mungkin tiba-tiba sampai di puncak. Jadi ibarat orang naik gunung, maka saat bulan Rajab dia sudah ada di kaki gunung, sudah on the way menuju puncak. Bulan Sya'ban dia sudah ada di pertengahan perjalanan. Dan saat masuk Ramadan dia sudah sampai di puncaknya. Dan ini kita harapkan. Masih ada 1 jam lagi. Baru jam 8. Saya agak cepat ya, insyaallah. Oke, jadi langsung masuk ke esensinya dari. Nah, kalau esensi Ramadan kita ibaratkan sebagai sebuah training center, pusat pelatihan. Kalau kita ibaratkan rukun Islam yang 5 itu sebagai sebuah training center, pusat pelatihan, termasuk puasa di dalamnya. Jadi saya visualkan seperti ini. Ini pusat pelatihan. Ada pintu masuknya, ada ruang-ruang pelatihan di dalam. Dan kalau ini pusat pelatihan, rukun Islam sebagai pusat pelatihan, apa pintu masuknya? Kalau Bapak Ibu pintu masuknya resmi tercatat sebagai peserta pelatihan? Ya, pintu masuknya adalah syahadat. Ini pintu masuk resmi, tercatat resmi kita sebagai peserta pelatihan. Dan kalau sudah ucapan syahadat, kita punya hak dan punya kewajiban. Dan di antara hak dan kewajiban kita adalah kita ikut training sholat. Berikutnya kita ikut training zakat. Kita ikut training saum. Dan kita ikut training haji. Kenapa? Kenapa training? Training itu efektivitasnya bukan saat training berlangsung di kursi. Yang Bapak Ibu yang biasa kalau bekerja suka ada training berkala ya. Itu hasil training bukan diukur saat training berlangsung, tapi pasca training efektif nggak training. Perhatikan, perintah sholat itu bunyinya aqimus sholat atau if'alus sholat. Tegakkan sholat atau kerjakan sholat. Apa bunyi perintahnya? Ya, bunyi perintahnya dirikan sholat, tegakkan sholat, bukan kerjakan sholat. Kalau kerjakan sholat, alhamdulillah baru kita sudah kerjakan sholat. Tapi perintah Allah adalah aqimus sholat, tegakkan sholat. Nah, kapan menegakkannya? Sekarang ini pasca sholat subuh sampai nanti sholat zuhur, diuji kita nih. Kira-kira subuh kita tadi efektif nggak? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Berhasil ke sholat kita subuh tadi mencegah kita dari perbuatan buruk dan kemungkaran. Nanti alhamdulillah zuhur kita masih training lagi nanti. Ya. Sampai diuji. Sampai masuk asar, berikutnya terus. Kira-kira dari 5 kali waktu training sholat yang paling sukses yang mana? Yang paling sukses, yang paling banyak kebaikan kita buat setelahnya sampai masuk ke sholat berikutnya. Yang paling sukses biasanya maghrib. Dengan pertimbangan sholat isya-nya di awal waktu. Ya, karena maghrib dengan isya waktunya pendek, dan kalau sudah di rumah kita banyak kebaikan amal soleh kita lakukan. Ya. Mungkin juga isya sukses. Dengan pertimbangan habis sholat isya kita tidur. Ya. Yang paling sering banyak gagalnya mana? Subuh yang paling sering banyak gagalnya. Kenapa banyak gagalnya? Waktunya panjang antara subuh sampai ke zuhur, dan ujiannya banyak pas berat di sana.
Maka Allah tahu hal ini, maka Allah siapkan. Kalau yang ini adalah zuhur, asar, maghrib, isya itu training mandatori. Allah siapkan training yang sunnah sifatnya. Sholat duha. Kita cas lagi sholat duha. Supaya kembali lagi ke jalan Allah. Itu demikian ya. Oke, perumpamaan lain saya ambil begini. Ini mengetahui tentang efektivitas sebuah pelatihan. Pasukan apa ini, Bapak sekalian? Damkar, Dinas Pemadam Kebakaran. Saya waktu masih bertugas di sebuah rumah sakit di Jakarta Barat, kita dapat kabar. Waktu itu tahun 99 kalau nggak salah. Dinas Pemadam Kebakaran DKI membuat sebuah pelatihan pemadaman kebakaran di parkir timur Senayan. Masih ada parkir timur waktu itu. Ya. Mereka buat tumpukan kayu tinggi sekali, mereka siram minyak tanah, lalu mereka sulut. Dengan sekejap api langsung membakar tumpukan kayu tinggi tadi. Dan langsung dengan komando, tim ini langsung melakukan pemadaman. Dan ternyata dalam waktu yang tidak berapa lama mereka sukses memadamkan. Oke. Apakah dikatakan efektif pelatihannya? Gimana? Sudah bisa dibilang efektif pelatihannya? Belum. Karena yang barusan mereka lakukan adalah simulasi. Bukan yang ori, bukan yang asli. Nah, kejadian kemudian yang saya langsung saksikan dengan mata kepala saya sendiri adalah ketika gedung DI yang kembar itu kebakaran di salah satu gedungnya, di lantai puncaknya kebakaran. Dari tempat saya tugas di lantai 4, saya melihat betul kebakaran itu. Dan saya lihat helikopter itu putar-putar sekitar jam 9 pagi itu, putar-putar di sekitar gedung DI yang kembali. Besoknya saya dapat kabar ada beberapa korban yang tewas dalam kejadian tadi, dan ternyata di Dinas Pemadam Kebakaran DKI kami belum punya teknologi untuk memadamkan setinggi itu. Apa arti pelatihannya? Artinya pelatihannya gagal, tidak efektif. Jadi dari perumpamaan ini efektif sebuah training bukan diukur saat training berlangsung. Tapi diukurnya adalah pasca training. Pasca training berlangsung. Nah, pasca training itu ada dua kalau dalam Ramadan. Yang pertama adalah ujian dekat, yang kedua ujian jangka panjang. Ujian jangka pendek, ujian jangka panjang. Kapan ujian jangka pendeknya kita diukur setelah mendengar azan maghrib. Mulai diukur efektivitas Ramadan kita. Bisa nggak nahan diri untuk tidak berlebihan mengkonsumsi makanan? Itu ujiannya sudah dimulai bisa. Masih bulan Ramadan. Itu yang jangka pendek. Yang jangka panjangnya adalah pasca Ramadan masuk ke Syawal. Bisa nggak kebiasaan-kebiasaan baik Ramadan? Tilawah sehari 1 juz, sholat malam kita dapatkan, sedekah subuh tidak lepas kita lakukan, berbagi makanan hampir tiap hari. Bisa nggak kita lakukan pasca Ramadan? Nah, itu ujian jangka panjang. Baik, alhamdulillah demikian Bapak sekalian. Maaf sudah masuk waktu syuruk 10 menit yang lalu kita sudah boleh salat. Mungkin untuk kajian yang ini nanti kita bahas di bulan Ramadan aja ya, kalau sudah nyampe Ramadan ya. Nah, bagaimana merawat prestasi Ramadan kita? Baik, insya Allah demikian untuk kesempatan baik kajian hari ini. Ada tanya jawab atau berbagi pengalaman? Ada kami persilakan mungkin di antara jamaah mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman atau ada yang ditanyakan, silakan mungkin kita sempatkan beberapa menit. Nah, ada jadi kita menjaga dengan biasa bagaimana menjaga alhamdulillah. Jadi jawaban Bapak kita ini ada di bab 3 jawabannya. Saya
Ringkas saja karena kita ada yang ada amanah lain atau ingin segera sholat dulu. Ringkas saja kita melakukan prestasi Ramadan di pasca Ramadan ada kegiatan. Oke. Pertama kita kan keluar dari zona nyaman ya. Ramadan kan nyaman, puasa bareng-bareng, sholat malam bareng-bareng ya. Begitu masuk Syawal, kita puasa ya belum tentu puasa. Jadi berjuang sendirian. Nah, sebenarnya kita sudah punya prestasi bagus di bulan Ramadan. Apa itu? Kita bisa menjaga lisan dengan baik insya Allah ya. Lisan dan tangan kita jaga baik-baik. Qiyamul lailnya, tilawah Qur'annya, sedekahnya. Nah, bagaimana kita pelihara prestasi itu pasca Ramadan? 3 aja kuncinya. Saya nggak bahas dulu 3 aja. Tapi insya Allah 3 ini mudah kita pahami. Yang pertama kuncinya adalah raih esensi Ramadan. Apa itu esensinya? Tadi yang kita bahas bab 2. Ramadan adalah sebuah training. Jadi bukan diukur saat Ramadan ya, tapi pasca Ramadan. Itu yang pertama kita pahami dulu. Yang kedua adalah ini kan ra-nya ya, ra-nya raih, Ramadan, ra-nya raih. Ma-nya adalah yuk, mari beramal bersama. Puasanya bareng-bareng. Kita nggak punya wewenang kalau ke masjid kita suruh puasa bareng-bareng. Kita punya wewenangnya ke rumah kita, ke keluarga kita. Kita punya wewenang sebagai kepala keluarga. Ya. Yuk, nanti bareng-bareng puasa Syawal. Dengan bareng-bareng lebih enak. Ibunya juga nggak berkali-kali nyiapin sahur ya. Cukup 6 hari bareng-bareng masih terbiasa kita dengan fisik Ramadannya. Nah, itu kan mantap. Tapi memang ujiannya di kita adalah silaturahim. Itu ujian yang luar biasa di kita. Tapi intinya itu lah. Mari beramal bareng-bareng bersama-sama. Itu akan lebih ringan. Yang kedua dannya apa itu? Dan terus akhlak kita. Karena efek dari Ramadan yang terlihat langsung oleh orang lain adalah akhlak kita ini. Hablum minallahnya bagus. Yang mulai. Apalagi? Tilawahnya. Tapi yang terlihat orang lain adalah hablum minallahnya. Akhlak kita di sini. Yuk tunjukkan kita layak disebut alumnus Ramadan yang sukses. Akhlak sekali di sini. Dan soal akhlak ini Rasulullah sudah menyampaikan akhlak yang baik posisinya derajatnya bisa menyamai orang yang puasa sepanjang hari dan sholat sepanjang malam. Kita nggak sanggup kayak gitu. Tapi itu bisa disamai derajatnya dengan orang yang menjaga akhlak baik. Jadi insya Allah ini tiga kunci supaya istiqomah pada dalam badan kita. Kita memasarkan. Masih ada yang lain mungkin? Baik, kalau tidak ada nanti mungkin ya silakan kita bisa silaturahmi lagi berikutnya via Jabri. Nomor saya ada di file yang sudah saya share. Silakan nanti mungkin bisa silaturahmi. Dari Zoom, Mbak, ada yang bertanya, bagaimana kita bisa menjaga amalan-amalan itu setelah Ramadan? Tips-tipsnya, menjaga amalan-amalan Ramadan. Bagaimana kita bisa menjaga amalan-amalan itu setelah Ramadan? Itu tips-tipsnya. Iya. Jawabannya relatif sama dengan pertanyaan dari Bapak kita. Saya ajukan dengan 3 rumus ini sebenarnya Ramadan kuncinya. Raih esensinya Ramadan. Yang kedua adalah mari beramal bersama-sama, minimal dengan keluarga kita. Dan yang ketiga adalah dalami terus akhlak kita, perbaiki terus akhlak kita. Insya Allah ini membuat kita pantas disebut alumnus Ramadan yang sukses. Insya Allah. Oh iya, ini tadi saya dapat pesan dari salah seorang panitia untuk rupanya dari majelis taklim ibu ada reward yang sudah disediakan untuk jamaah katanya. Ya, oh itu sudah disiapkan. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakumullah para ibu sudah menyiapkan rewardnya. Rewardnya katanya yang pertama kali gabung ke Zoom akan dapat reward. Ya. Yang kedua, yang bertanya. Oh, yang bertanya di Zoom juga dapat. Ya. Jika bapak kita yang bertanya di sini ya dapat ya. Alhamdulillah.
Dan masih ada satu lagi Bu. Ada 4 semuanya ya? 4. Oke, satu lagi. Siapa yang bisa menyebutkan surah Al-Baqarah ayat 183? Betul. Angkat tangan. Masih ada satu yang lagi kali ini. Yang tadi ayat popularitas tentang Ramadan itu. Sudah. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Berarti alhamdulillah sudah terbagi semua riwayat dari Ibu Majelis Taklim. Jazakumullah atas inisiatifnya. Baik, jamaah muslimin, mari kita akhiri bersama majelis ibu kita dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Al-Azina wa Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim kita hanya membaca istighfar 3 kali. Kita sembari mendoakan saudara-saudara kita yang sedang dirawat, sedang diopnam dalam kondisi hari ini, famili, saudara atau teman kerja kita. Juga kita mendoakan sahabat-sahabat kita, keluarga, teman-teman kita yang sudah Allah panggil lebih dulu dalam kondisi seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin dan alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana as'alil ba'syuhum Anta syafi Allah la shifa la shifa shifa la yabadi sabun. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa aksirhum bil ma'i was-sadi wal bahr. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahrimna fadlahum wa fir lana wa lahum. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah rabbil alamin jazakumullah khairan wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.